Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan, apa benar posisi tidur tengkurap itu seperti berbaringnya penghuni neraka? Jadi memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Abu Dzar itu bercerita begini. Satu ketika Rasulullah itu lewat di hadapan saya Abu Dzar. Ketika itu Abu Dzar berada di masjid, terus kemudian Rasulullah itu lewat. Nah, saat itu saya ini dalam keadaan tidur posisi tengkurap. Kemudian oleh Nabi, saya ini digerak-gerakkan dengan kaki beliau. Dan beliau mengatakan begini, ya Junaidib, innama hadhihi dij'atu ahlin nar. Wahai Junaidib, Junaidib itu ya Abu Dzar itu. Sesungguhnya tidur seperti ini, itu seperti tidurnya penghuni neraka. Dari hadis ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa tidur dengan posisi tengkurap itu tidak baik, makanya dilarang. Jadi bukan berarti orang yang tidurnya tengkurap itu nanti akan menjadi penghuni neraka. Enggak seperti itu. Jadi yang jelas Nabi menyampaikan bahwa tidur model seperti ini itu seperti berbaringnya ahli neraka. Itu menunjukkan betapa tidak baiknya tidur dengan model seperti ini. Makanya ini dilarang, walaupun larangannya ini tidak sampai haram. Ya, yang jelas apapun yang dilarang oleh Nabi, termasuk tidur dengan posisi seperti ini, itu tidak baik. Ya, tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk yang lain-lain. Yang jelas itu akan mengganggu dari sisi kesehatan karena akan mengganggu dalam pernafasan. Islam itu memang agama yang tidak hanya mengatur urusan yang besar-besar saja. Urusan yang kecil-kecil seperti tidur itu juga diatur, ditata. Ya, karena memang Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya rahmat bagi alam semesta. Kehadiran Islam itu membawa kebaikan, membawa kemaslahatan bagi umat. Termasuk dalam urusan yang kecil-kecil seperti tidur. Ya, sebenarnya bukan urusan kecil, tidur itu malah urusan besar. Karena orang tidur itu, orang ini sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi posisi tidur itu orang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Ya, artinya orang itu dalam posisi apa saja itu ya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, itu tidak bisa. Semua dikendalikan oleh Allah. Cuma kalau dibandingkan antara posisi tidur dengan tidak, ya orang itu lebih rentan ketika dalam keadaan tidur karena benar-benar tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oleh karena itu sebelum tidur itu hendaknya supaya mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, kemudian cara tidurnya, adabnya itu diatur semua oleh Islam. Makanya Nabi dalam hadis itu juga menyampaikan, kalau mau tidur maka wudulah terlebih dahulu sebagaimana wudunya orang mau sholat. Setelah itu kemudian berbaring dengan posisi miring ke kanan, gitu. Terus ada lagi ditambahi dengan menghadap kiblat. Ya kalau di negara kita di Indonesia ini ya kepalanya di di utara, kakinya di selatan, kemudian miring ke barat. Ya persis kayak mayit itu. Itu yang baik memang seperti itu, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah. Ditambah lagi dengan doa-doa. Ya, agar apa? Agar tidur kita ini, karena kita benar-benar sudah tidak bisa mengendalikan diri, itu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu pernah menasihati sang istri Aisyah. Aisyah, kamu jangan sekali-kali tidur sebelum melakukan 4 perkara. Pertama, menghatamkan Al-Quran. Kedua, meminta syafaat dari para nabi. Kemudian yang ketiga, minta ampun kepada umat Islam.
Kemudian yang keempat menjalankan ibadah haji. Ketika Aisyah ini dinasihati kalau tidur harus melakukan 4 perkara ini dulu, Aisyah juga bingung. Bagaimana saya harus tidur kok harus khatam Quran dulu, harus melakukan ibadah haji dulu, terus tidur saya kapan? Tanya Aisyah kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya harus menghatamkan Al-Quran, bagaimana saya harus ibadah haji, kok sebelum tidur harus melakukan itu semua? Kata Nabi begini loh, kalau kamu mau tidur, itu khataman Al-Quran, itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sudah sama dengan khatam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mencari syafaatnya para nabi, ya baca sholawat. Yang ketiga, minta ampun kepada orang Islam, ya baca istighfar. Kemudian yang keempat, menjalankan ibadah haji, ya baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kemudian siap-siaplah untuk melakukan tidur. Sehingga tidur dengan diawali seperti ini, insya Allah tidurnya ini akan dijaga oleh Allah, dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.